wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 10 Merangin dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi basmalah ya. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa oleh Bapak Fuad SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ajliya wa itu yang al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan naibin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'ani kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Sallallahu alaihi wa sallam bi hajat wa tudahu biha bi kulli syai'in wa tanfa'una biha segala derajat. Wa tuballighuna bi aqwalin min jami'a wa tulayyidu pada Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hadin muhtadin wa ridwani wa taqabbal. Allahumma ij'alna hadin muhtadin wa ridwani wa taqabbal. Allahumma ij'alna hadin muhtadin wa ridwani wa taqabbal. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Katib Aduan SPDI kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'da. Yang menghormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Amin, yang menghormati Bapak Guru yang ada pada pagi hari ini, yang menghormati anggota CGP SMK Negeri Suparami yaitu Ibu Diasti dan Pak Mustafa. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan dalam rangka kegiatan CGP angkatan 11 tentang menebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman positif. Kemudian sholat salam sampaikan kepada arwah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang dihormati, di sini kami mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar sekolah. Yang ini diwakili saya selaku wakil dari beliau untuk menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Yang mana kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan yang positif. Tentunya mari kita bersama-sama untuk memperhatikan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi cambuk yang untuk kita bisa untuk memajukan sekolah kita baik dalam bidang akademik maupun non-akademiknya. Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan CGP. Tentunya ini kegiatan yang bisa kita ambil, ya bisa kita ambil nanti ketika disampaikan oleh Bapak Ibu CGP kita ini Ibu Diasti Mustafa tentang daripada destinasi ya kegiatan budaya positif. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentu ini perlu dilakukan di sekolah kita. Apakah itu aturan, apakah kebijakan yang mesti kita ambil nanti bisa kita praktekkan untuk kedepannya. Nah, untuk yang CGP khususnya Ibu Diasti dan Pak Mustafa, karena sudah banyak waktunya tersisa untuk mengikuti CGP ini, kami berharap nanti bisa dilaksanakan, ya bisa diterapkan untuk sekolah kita ini. Jadi contoh nanti, ya contoh guru yang mau ikut CGP. Nah ini yang kita perlukan. Nanti jangan menjadi apa ya, seharusnya yang CGP ini contoh kepada guru yang mau CGP. Jadi bisa menjadi dorongan motivasi guru-guru ini semangat mengikuti kegiatan CGP ini, gitu. Ya bersama ya, itu. Baiklah, mungkin itulah yang dapat sampaikan. Baik, dengan ucap atau membaca basmalah kegiatan dengan kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman positif terbuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap semangat dalam mengikuti acara menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CPG SMK Negeri 10 Merangin Angkatan 11. Oke, semangat Ibu ya. Semangat. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya minta waktunya sebentar boleh? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Karena tidak ada musik untuk awal kita mulai. Oke. Sebelum tersenyum kita ada sedikit ini. Bukan SPT. Ibu ikutin arahan saya. Oke. Siap.
biar kita refleksi diri dulu, menenangkan jiwa. Oke. Saya kasih contoh dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, lepaskan perlahan. Oke. Bapak Ibu bayangkan bagaimana mengikuti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke. 1, 2, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, lepaskan perlahan Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu. Ibu Bapak bayangkan mengikuti acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Lepaskan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tersenyum. Karena senyum itu bagian dari sedekah. Mau Bapak Ibu sedekah yang tidak mengeluarkan uang? Yaitu dengan senyum. Marilah kita senyum selama 30 detik. Bukan 30 menit ya, 30 detik. Oke, selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. 30 detik. Konsep dari Inti Budaya Positif ini ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5 apa 6? 5 itu Pancasila, Pak. Oh ya, baik. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah itu merasa sudah contoh dalam diri kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai seorang guru? Cocok. Oke. Seiring dengan Pancasila. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke. Untuk yang pertama, yang berkebinekaan global, bisakah Bapak Ibu beri contohnya kepada dalam proses belajar sehari-hari? Salah satu contoh. Keberkebinekaan global. Contohnya. Silakan. Contoh untuk kegiatan pembelajaran di bidang firmannya ya Pak ya. Iya. Berkebinekaan global. Itu biasanya untuk kegiatan pembelajaran itu harusnya atau biasa dilakukan itu mengawali dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Ya. Gitu. Oke. Betul, Pak. Oke. Betul. Terima kasih Bu Aminah. Itu adalah salah satu contoh keberanian global. Oke. Kalau mandiri, yang bapak-bapak lagi mandiri. Maka Pak Anas. Apa? Pak Is, Pak Sabtul Fuad, Pak Aldi. bisa memberi contohnya? Contoh Bapak. Mandiri. Mandiri sendiri. Ayo Pak Agus. Ambil buku kerjakan sendiri. Mandiri itu tenaga pendidik Siswa kita. untuk mandiri ini kalau saya
tidak mengandalkan dari teman atau orang lain. Jadi ketika ada tugas kita harus mandiri, harus yakin bahwasanya tugas kita itu memang yang paling bagus. Jadi tidak mengandalkan dari orang lain. Begitu. Oke. Kreatif. Kita langsung kreatif. Siswa yang kreatif. Iya, bersih. Bu Sri, ayo. Bersih apa Baik, terima kasih kepada Bapak Mustafa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu tentang topik belajar Pancasila pada bagian kreatif. Kalau menurut saya kreatif itu artinya itu kita menggali dari kemampuan siswa ya, dari yang sudah ada kemudian untuk dikembangkan lagi dan tidak hanya pada satu subdimensi tapi ditambah dengan dimensi yang lain, sehingga dari apa dasar yang sudah ada pada diri siswa itu dikembangkan lagi kemudian mendapatkan suatu inovasi baru. Jadinya ada sesuatu hal yang didapatkan oleh siswa pada pembelajaran tersebut dari pengembangan materi yang sudah didapatkan, karena dia mengadopsi dari ide dia kemudian diimplementasikan lagi. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, yang bernalar kritis. Yang bernalar kritis. Kalau contohnya Pak, ada Menurut saya, bernalar kritis itu contoh dalam kegiatan pembelajaran itu, misalnya kita memberikan suatu video pembelajaran, kemudian mereka menganalisa kegiatan dalam video itu apa saja, kemudian diintegrasikan atau dikaitkan dengan tema pembelajaran saat itu. Jadi anak dituntut untuk bisa bernalar kritis terhadap masalah yang memberi respon ya. Selalu respon ya? Iya. Oke. Tadi kan saya katakan makan. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Dek, sumbangan. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ini sebagai ilustrasinya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia realitanya. Stimulus respon tentang dunia realita kebutuhan kita. Teorinya kontrol tentang dunia realita kebutuhan kita berbeda. Itu berbeda ya. Oke. Semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulusnya. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya di dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Di sini kita tidak bisa mengubah orang untuk mengikuti kemauan kita. Justru kita lah yang ingin memahami kemauan teman kita itu seperti apa. Kita harus memahami. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua orang berperilaku memiliki tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang, menang, menang. Oke, disiplin positif. Disiplin positif, kata disiplin itu berasal disiplina, yang artinya belajar. Kita di sini semua masih proses tahap belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Itu disiplin. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kompeten. Life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, bisa memberi contoh atau kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar diri kita sendiri dulu. Oke, Bapak Ibu, siapa yang bisa memberi contoh kebutuhan dasar dirinya? Silakan. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Untuk contoh kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kita sebagai manusia berhak untuk bahagia. Oke, salah satunya kita berhak untuk bahagia. Oke, Bu Citra, kebutuhan dasar Bu Citra apa? Bisa Ibu kasih contoh salah satu contohnya kebutuhan dasar saja. Kebutuhan dasarnya kasih sayang. Wah, Ingin disayangi. terima kasih Bu Citra. Salah satu kebutuhan dasar Bu Citra adalah ingin merasa disayangi atau dikasih sayang. Oke, Ibu Siti Aisyah boleh duduk. Bisa ini memberikan contoh kebutuhan dasar Ibu Siti Aisyah apa? Salah satu saja. Kalau Ibu Citra tadi itu kasih sayang, kalau Bu Aminah berhak untuk bahagia. Kalau Bu Aisyah apa? Kenyamanan. Nyaman dalam melakukan apapun. Oke. Bu Aisyah butuh kenyamanan. Ya. Oke. Kalau kita tidak nyaman berarti Tidak bahagia.
tidak bahagia. Oke. Kalau Pak Puan bisa memberi contoh kebutuhan dasar hidup Bapak Puan? Apa yang ingin Bapak Puan butuhkan? Pengen banyak duit kata Pak Puan. Butuh ketenangan. Selain ketenangan, Tenangan jiwa. butuh makan. Oke, inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama itu adalah kita itu berhak untuk bertahan hidup. Salah satu bertahan hidup contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada yang menjawab kebebasan tadi? Kebebasan, freedom. Oke. Setiap manusia itu berhak untuk bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oke. Yang ketiga, kesenangan. Nah, ini kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa, bebas mau ngapain. Oke. Next. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi intrinsik. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama, tidak terencana. Biasanya Bapak Ibu menghukum orang itu direncana apa tidak? Direncana. Rencana apa tidak? Atau sudah misalnya nampak anak yang terlewat, sudah ada niat menghukum anak. Ada niatnya nggak? Tidak ada terencana ya. Kita tidak ada. Semuanya itu secara kebetulan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Oke. Salah satu penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Atau yang kelima manajer. Oke Bapak Ibu sekalian, dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sini, tentu dalam proses belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki posisi kontrol. Oke. Untuk itu saya akan membagikan kertas. Bapak Ibu guru tuliskan posisi kontrol Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Oke, mengerti Bapak Ibu ya? Mengerti. Oke. Siap. Aman. Hitung. Ayo makan. Ayo makan. Bagus pesan apa? Bagus air kerja. Ini bukan tindakannya kan, memang masalahnya kan kebalikan daripada yang satu tadi. Oke. Yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas, posisi kontrol di mana? Oh ini, nggak semuanya. Nggak semuanya, silakan. Kalau misalnya menghukum Ibu seperti apa?
Kalau pembuat rasa bersalah seperti apa? Seperti ini. Berarti semua kontrol itu dibuat situasinya. Salah satu saja. Ibu sudah pernah melakukan di bagian mana? 2 boleh juga. Oh, kalau Bapak Guru BK kan sudah manajerialnya. Contoh salah satu Contohnya seperti apa? Aku yang pernah aku lakukan. Iya. Enak, tidak. Ini jelas. Lagi, meja. Hukum. Bisa. Kanas. Cepat. Belum pernah. Karena aku pakai rok, enggak mungkin. Tidak semua ini. Cepat. Aku boleh bikin tanya. Udah nanya lain. Sudah. Pukul. Oke, Bu Ida boleh dibantu untuk menempelkannya karena ruangan agak sempit, tidak bisa ditempel sendiri-sendiri. Bu Ida boleh tolong ditempel, Bu Ida. Nanti kita itu. Boleh ditulis nama Bapak Ibu ya? Tak usah lah bikin nama. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau kita belajar itu tidak harus malu. Tidak boleh malu belajar. Belajar sepanjang hayat. Karena ini kalau menjadi seorang guru itu sudah panggilan jiwa, bukan panggilan priuk. Ya. Sudah panggilan jiwa. Jelas, Pak. Sebelah kita. Panggilan Bertahan hidup. Nampak musnya? Ya Pak Mus dasar ke sini lagi. Oh no, kau dasar. Bukan dasar. Mana dengan sentinya Pak Mus sudah punya nasinya nanti. Tadi ya sudah ada motor. Yang di video ini bisa di screenshot. Tadi aku ada sejak nih. Minum apa karat teh? Kurang minum. Nggak ada karena nanti itu ada bang. Nih minum. Nih petunjuknya. Oke. Terima kasih atas antisipasinya Bapak Ibu sekalian. Partisipasinya di 5 posisi kontrol guru. Oke, kita bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama. Harus saya inisial. Membuat rasa bersalah. Contohnya memberi nasihat terkait suasana orang tua, susahnya orang tua mencari biaya untuk sekolah. Ya betul sekali. Itu adalah salah satu contohnya.
Jadi kita itu membuat anak-anak itu merasa bersalah, terbebani karena kita menasihati mereka dengan orang tua kamu sudah susah-susah mencari uang untuk biaya sekolah, jadi dia merasa bersalah. Jadi dengan merasa bersalah tadi dia itu berpikir dan termotivasi untuk bangkit untuk belajar. Bagaimana orang tuanya itu terbalas nanti dengan hasil yang dia dapat di sekolah. Oke. Yang kedua, pernah memberi kesempatan kepada siswa agar jangan mengulangi kesalahan yang sama. Penghubung. Di sini kalau posisi penghubung itu kita memberi kesempatan kepada siswa agar jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga ada teman, pendekatan persuasif terhadap siswa. Betul, kita itu kalau sebagai seorang guru itu harus menjadi teman, friends bagi anak-anak murid kita. Dalam bahasa gaulnya sekarang itu kan bestie, ya kan? Itu. Jangan pula jadi guru itu yang ditakuti sama anak murid. Jadilah seorang guru itu yang kehadirannya selalu dirindukan oleh siswanya. Ya kan? Kalau satu hari saja ibu bapak guru udah masuk, selalu ditanya, kemana bapak ibu? Ada apa yang begitu? Ada. Apalagi sudah sampai 3 hari kan? Kangen banget katanya kan? Kemana bapak ibu ya? Saya sudah kangen kan? Itulah jadilah guru itu yang selalu dirindukan. Oke bapak ibu sekalian ya. Oke, sebagai teman mencari pendekatan personal akan lebih tahu permasalahan siswa tersebut. Oke. Kita selalu kalau anak-anak kita membuat kesalahan kan, kita harus tahu dulu cari kesalahannya. Kita harus pendekatan secara personal. Mungkinkah dia tuh ada problem di rumah atau gimana kan? Nah itu. Sebagai teman membujuk siswa untuk merancang dekorasi kelas dan membuat kesepakatan kelas. Oke, memantau anak dalam perbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Oke, posisi manajer mendengarkan anak mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau kita posisi kalau anak-anak kita tuh kan kalau sering curhat kan, kita tuh harus mendengar masalahnya. Jadi kita tuh menjadi Jadi pendengar setia, Pak. yang mana ini Bu? Nih. Sama aja. Oke. Ini teman memohon kepada siswa untuk melaksanakan aturan-aturan yang baik. Kita itu selalu kalau sama anak selalu jangan dalam bahasa itu kita harus meminta tolong, memohon. Jadi bahasa ananda biar halus kedengarannya kan? Seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu mengingatkan jangan main HP di kelas? Wah, itu menegur ya? Oke. Nanti kalau ditangkap. Ya betul. Ini pemantau guru memperhatikan perkembangan siswa dan membuatnya berkembang positif. Sebagai teman guru mengajak siswanya berkomunikasi permasalahan di sekolah, masalah pembelajaran. Kalau di sini kita di permasalahan belajar, anak-anak kita tuh tidak mesti kita curhat tentang masalah pelajaran. Kadang tentang ada juga yang curhat tentang pribadinya atau masalah keluarganya seperti itu. Oke, posisi kontrol guru sebagai teman. Ibu memohon tolonglah patuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati. Oke, baik semuanya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya murid
tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi penghukum, kita menghukum murid itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kita tidak tahu apakah anak itu sudah sarapan ataukah begadang malam, sehingga dia terburu-buru ke sekolah tidak memakai atribut. Itu posisi hukum. Untuk posisi merasa membuat anak rasa bersalah, berapa kali ibu harus mengingatkan, harus memberitahu kamu supaya kamu selalu saja, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah salah satu pertanyaan atau nasihat kita kepada anak murid kita, biar dia tuh merasa bersalah seperti itu. Contoh penerapan kasus yang tadi dengan teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Oke. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi. Itu posisi pemantau. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu posisi manajer. Kita memberi pertanyaan dan menyarankan siswa untuk berpikir, bernalar untuk berpikir bagaimana yang harus diperbaiki ke depannya. Itu di posisi manajer. Di posisi kontrol, apakah aku? Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, ini yang ditempel di sini tadi. Inilah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol manajer. Apa rencana? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Itu posisi teman. Kita itu sama dengan pendekatan personal kita dengan murid. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu membuat rasa bersalah. Izin Pak Bos, itu kalau dilihat dari posisi kontrol ini, hanya yang membedakan itu kalimat yang kita sampaikan ke murid saja. Artinya bukan kalimat saja, bisa secara individu kita, body language kita, atau pertanyaan-pertanyaan kita kepada murid atau ucapan kita. Dari saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya kan kalimat penghukumnya hanya seperti itu. Ya. Nanti yang membedakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ucapan kita ke murid itu yang membedakan posisi kontrolnya. Itu yang membedakan kita nanti sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, memberi pertanyaan kepada murid. Itu tindakannya kita. Jadi di situ memang nggak ada hubungan secara fisik, nggak ada sekali. Kalau setiap anak yang melakukan kesalahan itu tidak ada lagi yang namanya kekerasan fisik atau verbal, karena kita sudah betul merdeka, sudah merdeka. Murid merdeka, guru merdeka, sekolah pun merdeka, ya kan? Nah itu. Oke. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya menyatakan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas libat membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang wali kelas di sini siapa? Yang wali kelas. Oke, boleh Bapak Ibu beri contoh keyakinan kelas apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat
bersama murid-murid. Oke, silakan Ibu Aminah. Terima kasih Pak Agus untuk kesepakatan kelas ini ya. Ya, kesempatan kelas yang sudah pernah dibuat di kelas. kelas yang pernah dibuat di kelas itu dengan anak-anak. Salah satu contohnya adalah tidak makan dalam kegiatan pembelajaran atau tidak apa ya? Tidak makan minum. Ya, tidak makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian datang ke kelas atau siap mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum guru masuk ke kelas. Si anak harus sudah siap di kelas, jadi sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus untuk kegiatan tiket itu harus datang tepat waktu yang tiket. Kemudian tidak boleh mengobrol atau berbicara ketika guru menyampaikan materi di kelas. Mungkin itu yang saya ingat Bapak. Terima kasih ya, Ibu Aminah sudah memaparkan keyakinan membentuk keyakinan kelas bersama siswanya. Oke, ada lagi dari Bapak Ali wali kelas? Oke, Pak Agus wali kelas? Ya. Iya. Sama Boleh persamaannya perbedaannya di mana? Oke. Yang sama di mana Pak Agus sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswanya? Yang samanya di mana? Mungkin Ibu wali kelas apa? 10 TK di sana. Pak Agus di TBSM. Tentu keyakinan kelas TKJ dengan TSM itu berbeda. Saya sangat yakin berbeda sekali. Oke, ada kesepakatan yang sama, ada juga kesepakatan yang berbeda. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus, bedanya di mana? Keyakinan kelasnya, kesepakatan dengan murid-muridnya. Ibu sebagai seorang wali, Bapak Agus sebagai seorang wali kelas. Silakan Pak Agus. Kalau untuk kesepakatan sedikit banyak tadi ada yang sama dengan Bu Aminah, namun ada yang berbeda juga. Jadi saya mengatakan untuk kelas kami itu ketika proses belajar mengajar siswa bilang tidur. Selanjutnya ketika ada tugas dan sifatnya menulis itu siswa wajib membawa atau mempunyai buku dan pena. Apabila tidak punya pena atau buku yang dibawa, siswa bisa meminjam atau membelinya di koperasi atau di kantin sekolah. Jadi artinya apabila siswa tidak mempunyai peralatan tulis lengkap, daripada nanti dia membuat rusuh di kelas, saya dengan murid-murid di kelas sepakat bahwasanya yang diharapkan untuk keluar dan mencari atau meminjam peralatan tersebut. Oke, terima kasih Pak Agus dan Bu Aminah. Bagus sekali pembentukan keyakinan kelasnya, yaitu yang bersifat abstrak, pernyataan universal, pernyataan positif, mudah diingat, dan mudah diterapkan, melibatkan semua keyakinan kelasnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan kelas. Oke. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip perbuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan, baik itu murid, guru, semua berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kamu pasti punya alasan melakukannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut Bapak Ibu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, sampai di sini mungkin sesi tanya jawab lah. Mungkin dari pemaparan saya tadi dari awal sampai akhir, mungkin ada yang tersentuh atau yang kurang Bapak Ibu mengerti atau gimana. Mungkin Bapak Ibu saya beri waktu untuk bertanya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, Bapak Adi silakan. Saya ingin bertanya kepada Pak Peserta tentang posisi kontrol guru itu seperti apa? Karena saya masih kurang memahami atau Posisi kontrol guru sebagai teman. Oke, sebagai teman. Dan terima kasih. tentang yang banyak itunya perkembangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali karena posisi temannya. Seorang guru itu posisi teman, apalagi Pak Adi masih punya badan. Oke, masih ngajak, sorry Pak Adi masih ngajak. Masih ngajak. Oke, maaf Pak Adi ya. Oke, nanti karena Pak Adi masih bujangan, kalau dianggap teman nanti murid kita Pak Adi dekat sama saya kan. Nah itu kan, nah posisi guru teman itu seperti apa? Oke, saya akan mencoba berusaha menjawab pertanyaan Pak Adi. Posisi guru kontrol itu sebagai teman seperti apa? Oke, kalau posisi guru sebagai teman dalam kehidupan di kelas atau di kelas, kita itu harus mendekati siswa itu secara individu, personal gitu ya kan, itu sebenarnya. Apabila siswa kita itu ada yang tidak mengerti tentang pelajaran, kita dekati secara personal, kita tanya dengan lemah lembut, di mana dia yang tidak paham, di mana yang dia tidak mengerti dengan pelajaran, kita dekati secara personal. Kita anggap dia sebagai teman kita, gitu. Kalau di luar misalnya seperti itu juga, nanti biar anak itu nyaman dengan kita, seperti itu Pak Ali ya. Oke. Cukup Pak Ali? Oke, terima kasih. Pak Bu dari ibu-ibunya silakan, Bu Citra. Oke, Bu Amina. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara saya ini, acara ini sampai akhir dengan penuh semangat. Oke. Dan apabila dalam penyampaian saya tadi banyak sekali kekurangannya, dan baik itu dalam suasana, ucapan dan semuanya, saya mohon maaf karena saya masih belajar untuk, namanya juga calon guru penggerak namanya, tentu banyak saling kesalahan. Saya mohon dimaafkan, lebih dan kurang saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto sesi foto bersama. Pemus. Demikian tadi Yang sebutnya foto. demikian tadi.
Tutup ya. Demikian tadi penyampaian yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita Angkatan 11 SMK Negeri Sebelum Merangin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.